Selamat datang di Ruang Laboratorium 2, jurusan Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Semarang. Mari kita kenal lebih dalam tentang Ruang Laboratorium 2. Sebelumnya, kita kenali terlebih dahulu tentang tanda bahaya radiasi. Di depan pintu Ruang Laboratorium 2 terdapat tanda bahaya radiasi dan lampu indikator expose. Ketika terjadi expose di dalam ruang laboratorium, maka lampu akan menyala berwarna merah. Selanjutnya, mari kita masuk. Di dalam ruang laboratorium 2 terdapat pesawat sinar X dengan merek General Healthcare atau GE. Pesawat sinar X ini terdiri dari tabung sinar X, kolimator, meja pemeriksaan, dan baki stand. Pada tabung pesawat sinar X terdapat tombol-tombol untuk mengarahkan ataupun merubah posisi dari tabung sinar X. Yang pertama, di sebelah kanan atas terdapat tombol untuk merubah posisi menjadi ke atas maupun ke bawah. Sedangkan di bagian kanan bawah terdapat tombol untuk merubah rotasi dari tabung sinar X dengan cara ditekan kemudian diarahkan ke arah yang diinginkan. Selain itu juga terdapat tombol di bagian kiri atas, yaitu tombol untuk merubah posisi ke arah kanan maupun ke arah kiri. Di bawahnya terdapat tombol untuk merubah posisi ke segala arah, bisa ke atas, ke bawah maupun kanan dan kiri. Pada bagian kolimator, terdapat tombol untuk mematikan maupun menghidupkan lampu kolimator dengan cara menekan tombol tersebut, maka otomatis lampu kolimator akan menyala. Untuk menyesuaikan luas lapangan kolimator, maka kita harus memutar knob di bagian kolimator. Bisa diputar ke arah kanan maupun kiri untuk menyesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian, untuk menggerakkan meja pemeriksaan, kita harus menekan tuas di bawah meja pemeriksaan. Kita tekan 2 kali dengan kaki. Kita bisa menggerakkan meja pemeriksaan ke segala arah yang kita inginkan untuk menyesuaikan pertengahan meja pada pertengahan kolimasi. Selain itu, di bawah meja pemeriksaan juga terdapat baki table digunakan untuk pemeriksaan yang diharuskan menggunakan grid. Baki stand digunakan untuk pemeriksaan dengan posisi pasien berdiri. Salah satu contohnya adalah pemeriksaan toraks. Jangan lupa merubah arah sinar ke arah horizontal sebesar 90 derajat ketika kita melakukan pemeriksaan dengan baki stand. Di dalam baki stand terdapat baki untuk meletakkan kaset dengan cara mendorong menjepit di bagian dalam dan kita pastikan pertengahan kaset berada di pertengahan baki. Lalu ketika sudah tepat, maka kita lepaskan dan otomatis kedua penjepit akan mempertahankan posisi kaset ketika kita melepaskan kaset. Setelah selesai, kita masukkan kembali ke dalam baki stand. Selain itu, terdapat pemutar untuk menaikkan atau menurunkan baki stand dengan cara memutarnya ke arah kiri untuk membuka kunci. Ketika kunci pada pemutar ini sudah dibuka, maka otomatis baki stand akan bisa dinaikkan dan diturunkan. Setelah selesai memposisikan baki stand, jangan lupa mengunci kembali pemutar sehingga posisi baki stand tetap pada posisi yang kita inginkan. Ketika melakukan expose, radiografer harus berada di belakang tabir. Tabir ini terbuat dari kayu dan timbal sebagai proteksi radiasi bagi radiografer. Pesawat sinar X di laboratorium 2 juga dilengkapi dengan control table yang mana di sebelah kanan atau di bagian sayap kanan terdapat tombol power untuk mematikan maupun menghidupkan pesawat. Untuk menghidupkan pesawat, kita tekan tombol sebelah ini, maka otomatis pesawat akan menyala. Ketika pesawat sudah hidup, kita dapat mengatur faktor eksposi di control table ini. Di bagian sini terdapat tombol dengan panah arah atas dan arah bawah untuk mengatur kenaikan dan penurunan MAS maupun KV. Selain itu, di bawah terdapat tombol AEC untuk mengatur Automatic Exposure Control. Di bagian sayap sebelah kiri, terdapat tombol untuk mengatur faktor eksposi sesuai dengan objek yang akan kita periksa. Kemudian, di bagian sini terdapat tombol untuk mengatur posisi pasien AP ataupun lateral, mengatur baki stand maupun baki table, mengatur ketebalan tubuh pasien, mengatur focal spot yang akan digunakan, pengaturan kolimator, dan tombol bantuan.
Control table ini juga dilengkapi dengan tombol expose. Cara menggunakan tombol expose ini adalah dengan menekan pada satu tingkat untuk melakukan ready, maka indikator pada control table akan berwarna hijau. Setelah kita ready, maka kita dapat melakukan expose dengan menekan pada tingkat yang kedua. Ketika mahasiswa melakukan simulasi pembuatan radiograf, sebagai objek yang digunakan adalah Phantom. Phantom ini dibuat sedetail mungkin persis dengan tubuh manusia. Di ruang laboratorium 2 disediakan berbagai macam Phantom, antara lain ekstremitas bawah, ekstremitas atas, kranium, dan toraks. Di ruang laboratorium 2 juga terdapat pesawat panoramik yang sudah tidak dapat berfungsi lagi. Pesawat panoramik ini menggunakan kaset curve dengan konvensional, yang mana kaset ini dapat dilengkungkan secara fleksibel. Pesawat panoramik juga dilengkapi dengan control table. Pada control table terdapat tombol-tombol untuk pengaturan faktor eksposi. Selain itu juga terdapat tombol eksposi seperti pada pesawat sinar X stationary.